Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di Rasudiro. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan tips buat teman-teman semuanya cara memilih benih ikan gurami yang berkualitas. Nah, gini ya, jadi dalam budidaya pembesaran gurami, tentunya teman-teman kan pengen ikan yang teman-teman pelihara itu cepat besar. Biasanya kalau ikan gurami itu kalau normalnya 8 bulan sampai 12 bulan itu sudah panen. Tetapi masih banyak di luar sana yang sering saya lihat ikan yang dipelihara itu 12 bulan atau 1 tahun, dalam waktu sejangka waktu 1 tahun itu ikannya masih kecil-kecil. Kemarin teman saya pelihara ikan gurami 1 tahun itu sekitar 3 jarian. Nah, ini kalau dibiarkan teman-teman bisa rugi. Nah, kenapa? Karena benih ikan gurami yang teman-teman pilih itu kualitasnya buruk atau jelek, sehingga pertumbuhannya lambat. Yang pertama, pertumbuhannya lambat, dan biasanya jumlahnya itu tinggal sedikit karena kualitas dari benih ikan gurami yang teman-teman beli itu kurang bagus. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips buat teman-teman cara memilih benih ikan gurami yang berkualitas. Jadi saya sebenarnya kasihan teman-teman yang beli ikan gurami atau beli benih ikan gurami dipelihara terus mungkin ada 1 tahun lebih belum bisa dipanen. Itu kan sangat disayangkan sekali, kasihan. Biasanya itu 8 bulan sampai 10 bulan itu sudah waktunya dipanen, tapi meskipun sudah jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun masih ikannya masih kecil-kecil. Jadi kasihan sekali. Nah, ini yang nantinya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, carilah benih ikan gurami itu yang disortir. Kalau bisa itu disortir yang pertama, kedua, ketiga nggak apa-apa, itu untuk pertumbuhannya juga normal. Misalnya banyak itu penjual bibit yang meskipun kualitasnya jelek masih dijual, itu sangat disayangkan sekali. Karena kenapa? Kasihan si petaninya, ikan yang dijual itu kualitasnya buruk sehingga pertumbuhan ikannya tidak maksimal. Jadi biasanya 8 bulan sampai 10 bulan sudah panen, itu bisa 1,5 tahun belum panen. Itu kan kasihan sekali. Jadi yang pertama, pilihlah benih ikan gurami yang sortiran pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang lebih bagus. Caranya tanyakan kepada penjualnya atau si pembenih yang pembenih ikan gurami, ini benihnya ini sudah disortir berapa kali. Nanti ditakutkan benih yang dijual itu sudah yang paling kerucil-kerucil sendiri, jadi nanti pertumbuhannya kurang bagus. Yang kedua, carilah benih ikan gurami yang besarnya sama atau seragam. Kenapa? Pada waktu teman-teman membeli benih gurami, kalau ukurannya tidak sama, panennya nanti juga tidak bareng gitu kan. Nanti kasihan waktunya panen ada masih banyak ikan gurami yang masih kecil-kecil dan tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi carilah benih ikan gurami yang ukurannya seragam. Yang ketiga, pilih benih gurami yang tidak cacat fisik. Kenapa? Karena biasanya ikan gurami yang cacat fisik nantinya untuk pedagang ikan yang untuk konsumsi itu biasanya ditinggal. Kalau teman-teman salah dalam memilih benih ikan ini, nanti bisa teman-teman tidak untung malah untung. Nah, seperti itu kan ya. Kemudian pilihlah yang keempat, pilihlah benih ikan gurami yang warnanya mengkilap. Jangan mencari benih gurami yang warnanya kusam. Karena kenapa? Benih ikan gurami yang sehat itu warnanya itu mengkilap, tidak kusam. Sisiknya itu tidak, warna sisiknya itu mengkilap, jadi tidak kusam lah. Itu. Kemudian yang selanjutnya, pilihlah benih ikan gurami yang gerakannya lincah. Bisa teman-teman lihat di kolam, seumpama teman-teman ingin mencari benih ikan gurami, bisa dilihat di kolam itu benihnya itu untuk berenangnya gimana. Jadi ya, carilah
benih gurami yang berenangnya itu lincah. Kadang-kadang ada di pedagang benih itu, benih yang dijual itu apa ya, gerakannya itu tidak lincah, jadi kaku tulisannya. Itu menandakan bahwa ikan gurami atau benih ikan gurami kurang sehat. Jika teman-teman tetap memaksa membeli benih yang seperti itu, nantinya setelah teman-teman tebar di kolam teman-teman, nanti tidak hidup malah mati. Selanjutnya yaitu carilah benih ikan gurami yang sudah mau makan pelet. Kenapa? Karena kalau ikan gurami atau benih ikan gurami yang sudah makan pelet itu dipastikan 99% kalau kita pelihara di rumah, kita kasih makan pelet, itu akan mau memakan pelet yang kita berikan. Tapi nanti kalau teman-teman membeli yang ukurannya kecil, masih belum mau makan pelet, nanti khawatirnya kalau kita beli di rumah, kita kasih makan pelet, dia tidak mau, lama kelamaan ikan yang kita beri pakan itu nanti kurus dan akhirnya mati. Yang terakhir ini perlu teman-teman ketahui, jangan membeli benih ikan gurami yang terlalu jauh dari tempat tinggal teman-teman. Soalnya sering terjadi, kemarin teman saya beli ikan dari luar pulau Jawa, itu ukurannya sudah agak besar. Setelah dibawa ke rumah, tidak nyampe 1 minggu, ikannya sudah mati semua. Karena kenapa? Kadang-kadang benih yang biasanya dirawat di sana dengan kondisi cuaca yang berbeda, nantinya ditakutkan setelah teman-teman membeli dari sana, dibawa pulang ke kolam teman-teman, dimasukkan ke kolam teman-teman, suhunya nggak sama, dan akhirnya nanti dia tidak bisa menyesuaikan dengan suhunya, sehingga ikan yang teman-teman beli stres, lama-kelamaan bisa banyak yang mati. Itu saran saya belilah benih ikan gurami yang dekat dari rumah teman-teman. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan buat teman-teman. Jika suka videonya silahkan di like, share, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ini warna merah, dan aktifkan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, saya sudahi, sampai jumpa di video-video selanjutnya.